Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di minggu kita yang ke-9 setelah Trinitatis ini, adapun yang menjadi kebenaran firman Tuhan terangkat dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, sampai sejauh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi tema dari khotbah kita di hari Minggu ini berkata, memelihara kesatuan roh. Memelihara kesatuan roh. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, coba sejenak kita bayangkan, bila saja dalam suatu orkestra beberapa alat musik dimainkan sembarangan tanpa nada dan not yang tak jelas. Apalagi masing-masing alat musik itu dimainkan dengan lagu yang berbeda pada saat yang sama dan di tempat yang sama. Apa yang terjadi? Maka akan kedengaran musik yang tidak karuan dan sangat mengganggu pendengaran. Dalam orkestra, perlu kita ketahui, ada peran seorang konduktor untuk mengarahkan kapan sebuah alat musik harus dimainkan, saudara-saudara, dan bagaimana temponya. Orang yang memainkan alat musik harus taat kepada sang konduktor dan tak boleh asik sendiri, saudara-saudara, dan jangan bermain sesukanya meskipun dia pintar orangnya. Kehidupan orang yang telah percaya kepada Tuhan demikian juga, bagaikan kumpulan alat musik yang memiliki beragam latar belakang, saudara-saudara, kedudukan, pemikiran, talenta, dan sebagainya. Dalam hal itu, Tuhan memimpin manusia dengan rohnya agar setiap manusia yang berbeda dapat menjalankan perannya masing-masing dalam keselarasan. Oleh karena itu, harus ada satu keserasian agar tercipta irama dan harmoni kehidupan yang indah dan baik. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang Kristen itu bukanlah orang barbar yang hidup semau gue atau sesuka hati. Setiap orang Kristen menyadari di antaranya ada orang lain dan juga ada Tuhan. Orang-orang yang ada di antara kita memiliki sikap, saudara-saudara, karakter, perilaku yang berbeda-beda yang harus kita jaga. Maka firman Tuhan mengajak kita agar bijaksana dalam membangun relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini saudara-saudara, khususnya dalam persekutuan kita, orang-orang yang telah diselamatkan di dalam penebusan Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, itulah sebabnya dalam perikop ini Paulus
menyapa orang percaya dan meneguhkan mereka untuk hidup secara dinamis dalam bersaksi seturut dengan panggilan mereka. Salah satu bentuk panggilan umat adalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Memelihara berarti saudara-saudara merawat, bukan membiarkan ataupun bahkan mengacaukan. Kesatuan roh perlu dipelihara, saudara-saudara. Artinya hidup bisa ruyam bila tidak ada pemeliharaan, bila tidak ada penjagaan. Artinya orang percaya perlu mengerti efek negatif yang bisa ditimbulkan bila pemeliharaan kesatuan roh itu tidak terus-menerus terjadi di dalam hidup kita. Agar hal itu terjadi, perlu ada pengikatnya, saudara-saudara. Itulah damai sejahtera, eirene atau salom, yakni damai yang muncul sebagai akibat dari terperjuangkannya kebenaran itu di dalam hidup kita, yaitu melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu Kristus Yesus. Tidakkah dikatakan saudara-saudara dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Damai itu, saudara-saudara, bukan damai semu, bukan damai buatan, bukan damai karbitan. Jadi bila umat hendak tumbuh dalam damai, walau hidup penuh tantangan dan persoalan, yang harus dijaga adalah firman Tuhan harus tetap ada di dalam hidup kita. Jangan pernah lari dari firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Matius 12 ayat ke-25, firman Tuhan berkata, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Artinya apa? Selagi kita hidup dalam egoisme, hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli orang lain, kita akan hancur, saudara-saudara. Kebahagiaan tidak akan menyertai hidup kita. Oleh sebab itu, Paulus mengajak dan menjelaskan bahwa setiap orang yang telah percaya hendaknya menghidupi panggilannya layaknya sebagai seorang percaya, bukan asal percaya. Sehingga panggilan menjadi orang Kristen tidak hanya sebatas pada status, tetapi memang menghidupi panggilan itu dengan kesungguhan, seperti hidup dalam rendah hati, lemah lembut, kesabaran, dan kasih. Saudara yang terkasih, seseorang yang rendah hati adalah orang yang tahu diri, mengenal siapa dirinya. Hidup dengan rendah hati berarti kita menjauhkan sikap angkuh, sombong, tinggi hati. Sebab orang yang seperti ini sama seperti orang yang merendahkan Tuhan dalam hidupnya. Karena kita hidup adalah hanya karena kasih karunia Tuhan dan bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Saudara yang terkasih, orang yang lemah lembut adalah orang yang menghargai sesamanya, tidak memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. Dia akan menghindari sikap yang memaksa, mengancam, mengintimidasi. Saudara yang terkasih, orang yang lemah lembut adalah orang yang mau memberikan dirinya dididik, didisiplinkan oleh kuasa Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Orang sabar tidak akan terburu-buru menanggapi sesuatu dengan gegabah, namun dapat menguasai diri dengan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan kasih, ini adalah identitas kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, bahwa Allah ada di dalam diri kita.
Allah mengasihi kita, dan kita juga layak menghidupi kasih Allah dengan mengasihi sesama, dengan saling membantu, peduli, dan memberikan pertolongan bagi orang lain. Saudara yang terkasih, inilah panggilan hidup Kristiani yang harus dihidupi oleh semua anggota jemaat untuk memelihara kesatuan roh. Tuhan yang telah mempersatukan kita dalam satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Artinya kita adalah satu dan saudara. Pertanyaannya saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, selaku orang percaya, sudahkah hidup kita dikuasai oleh sikap rendah hati, ya, sabar, lemah lembut, dan kasih? Kalau sikap ini belum menguasai hidup kita, itu berarti kita belum di dalam satu roh. Karena buah dari roh dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ingatlah saudara-saudara, kalau kita belum satu roh, yaitu dalam Roh Kudus, upah kita adalah kehancuran. Tetapi ketika kita ada dalam Roh Kudus, kehidupan yang kekal akan menjadi bagian hidup kita. Saat ini di bumi, begitu juga di akhirat. Oleh sebab itu, marilah kita pelihara Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, Tuhan. Di mana firman-Mu menekankan agar setiap orang percaya memelihara kesatuan roh, yaitu hidup di dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus, mari Engkau mengutarakan kebenaran firman-Mu di dalam hidup setiap para pendengar, sehingga setiap umat-Mu, sehingga setiap orang Kristen yang mendengarkan kebenaran firman ini benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, dan melaluinya mereka beroleh kekuatan, beroleh kesehatan, dan beroleh jalan keluar di dalam setiap situasi kondisi kehidupan mereka. Karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Tuhan Yesus, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, hidup kami, orang-orang percaya, semakin hidup di dalam kasih, kesabaran, kelemah lembutan, sebagai buah dari iman kami, bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkau adalah Allah kami. Hanya dalam nama-Mu Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.